Ya teman-teman, untuk konten-konten saya sebagian besar studionya adalah studio alam karena memang low budget ya. Jadi studio alam saya manfaatkan untuk background konten saya. Nah, saya akan spill salah satu studio alam saya. Ya teman-teman, ini adalah studio alam saya. Di belakang sana adalah persawahan yang ditanami padi-padi ya, baru ditanam itu ya. Kemudian di belakang sana itu padi sudah dipanen. Nah, ini baru dipanen, ini bekas traktornya ya. Sekarang kalau panen padi sudah tidak pakai ani-ani yang dilakukan secara manual ya, pakai alat namanya ani-ani, orang Jawa ani-ani ya. Nah, ini sekarang sudah pakai mesin modern ya, jadi pakai traktor. Jadi segini ini kalau dipanen pakai manual ani-ani mungkin butuh waktu beberapa hari ya teman-teman. Tapi kalau pakai traktor mungkin cuma beberapa jam saja selesai dan rapi ya. Nah, ini seperti ini ya, sudah pakai traktor. Nah, di sana ada perumahan-perumahan ya. Nah, ini lokasinya di Desa Bluluan ya teman-teman. Desa Bluluan ya, Kelurahan Bluluan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Nah, ini habis membuat konten dari sini, biasanya saya bawa ke markas ya, ke pangkalan saya, kemudian saya di sana karena memang di sana itu wifi-nya kenceng, jadi tidak menyedot kuota internet yang ada di HP. Karena kalau kuota di internet di HP ini hanya khusus untuk Gojek saja. Untuk edit mengedit itu saya memakai wifi gratis di pangkalan saya ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi ini adalah jalan beton. Dulu sini ini jalan ke tanah ya teman-teman. Tapi karena di sana itu sudah mulai banyak perumahan dibangun, akhirnya dibeton. Nah, ini studi ini alam sini memang agak lumayan cocok ya teman-teman, karena sepi, belum banyak lalu lintas dan tidak berisik kendaraan-kendaraan ya. Memang saya dalam mencari studi alam itu kalau bisa ya tidak banyak kendaraan lalu lalang ya, karena kalau kendaraan banyak lalu lalang itu ya nanti terekam ke HP saya ya, itu cukup mengganggu ya. Di sini memang ada 1-2 kendaraan lalu lalang tapi tidak mengganggu ya. Jadi di sini studi alam saya ya, karena kalau studi di dalam ruangan saya belum punya ya, karena ini adalah low budget ya, belum punya dana banyak ya. Jadi saya memanfaatkan studio alam saja ya, dan ini cukup menarik ya. Cuma ini mendung, saya juga agak khawatir nanti kalau ada petir ya, karena ini tempatnya terbuka. Jadi nanti buru-buru saya akan kembali ke markas saya, nanti konten-konten akan saya edit di sana ya. Ini cukup hari ini mendung ya teman-teman. Nah, ini ya, nah itu mendung, jadi mendung bahaya, ini sudah ada petir ya. Jadi kalau tempat terbuka begini kalau dijadikan konten ya harus hati-hati ya, karena khawatirnya nanti ada ya petir. Ini tempat terbuka jadi cukup berbahaya ya, tapi ini sebentar lagi. Nah, ini adalah persawahan ya nih. Nah, di sana ada perumahan ya. Nah, nih ya, hampir lahannya hampir habis untuk perumahan ya teman-teman. Nah, seperti itu, tempatnya sangat nyaman ya untuk membuat konten karena keadaan masih sedikit lalu lalang sepeda motor. Nah, ini ada sepeda motor cuma 1-2, karena ini memang jalan pintas dari desa satu ke desa berikutnya ya. Di sana itu desa Serangan, di sana Bluluan. Jadi kalau tidak pakai jalan ini akan memutar jauh. Nah, tapi kalau lewat sini ini jalan pintas ya. Kalau dulu jalannya masih tanah ya teman, ini udah beton, tapi ujung sana yang sebelah perumahan sana masih tanah ya, belum dibeton. Karena untuk beton ini kan karena untuk kepentingan jalan warga yang ada perumahan situ ya. Nah, itu ya. Jadi ini studio alam saya ya, karena memang studio di dalam ruangan belum punya ya, belum punya dana yang cukup untuk memberi peralatan-peralatan. Tapi dengan mengambil studio alam ya, peralatan yang gunakan itu tidak terlalu banyak teman-teman, hanya tongsis yang saya pakai untuk mengambil konten ini, kemudian juga speaker. Nah, mic wireless, supaya nanti suara angin ya, suara angin itu kadang menimbulkan noise yang cukup besar, itu bisa diredam ya teman-teman. Nah, ya kita jalan-jalan ke sana ya teman-teman. Nah, ini dia
Jadi ini jalan perumahan ya. Jadi buat teman-teman ya, ngonten itu jangan terpaku dengan ya harus punya studio bagus ya. Studio di luar itu juga cukup bagus ya, alami ya. Jadi di sekitar kita itu bisa menghasilkan cuan ya teman-teman, dengan memanfaatkan studio alam. Mungkin teman-teman di pinggir pantai juga bisa ya, di pinggir pantai juga bisa, di pegunungan juga bisa ya, di dalam kota juga bisa. Kalau di dalam kota agak berisik dengan lalu lintas kendaraan ya, tapi kalau di pegunungan, di pedesaan ya, di pinggir pantai itu relatif lebih enak ya, lebih tenang, tidak bising kendaraan ya. Jadi teman-teman yang belum menjadi konten kreator itu silahkan mulai dari sekarang teman-teman. Jadi ini kesempatan bagus, karena di zaman serba digital ini kita harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin ya. Kita hanya butuh tekad dan konsisten teman-teman ya. Jadi kalau kita punya konten ya, punya tekad ya, itu sudah menjadi dasar ataupun modal yang cukup bagus ya untuk menjadi konten kreator dan bisa menghasilkan cuan. Jadi pokoknya yang penting itu kita harus mempunyai tekad dulu untuk menjadi konten kreator. Nah, tekad itu nanti tidak hanya sekedar diucapkan saja teman-teman, tapi prakteknya nanti ya teman-teman kalau memang mau niat jadi konten kreator nanti bisa diselami ya. Tekad nanti akan diuji di situ, apakah tekad teman-teman itu benar-benar tekad yang kuat untuk menjadi konten kreator ya teman-teman. Jadi memang di sekitar kita itu bisa menghasilkan cuan, caranya ya begitu ya teman-teman. Kalau kita tidak punya modal, modalnya cuma HP ya, cuma HP. Nanti kuota untuk edit-edit ya di tempat-tempat hotspot yang gratis internet itu bisa ya teman-teman. Jadi kita harus memanfaatkan sebaik mungkin keadaan di sekitar kita ya, di persawahan ya, kemudian di pantai, nah itu bisa tuh ya, di pegunungan. Nah itu, jadi kita manfaatkan sebaik mungkin. Jadi kita tidak kekurangan ide konten teman-teman ya, karena seringkali konten kreator tuh berhenti di tengah jalan karena tidak mampu konsisten. Berarti itu tekadnya tidak kuat ya, hanya upload beberapa video kemudian selesai ya, karena mungkin penontonnya sedikit atau kurang materinya ya, kehabisan materi. Nah biasanya yang kehabisan materi ini memang tidak tidak sesuai pasiennya. Kalau sesuai pasiennya itu konten itu melimpah ya teman-teman ya. Misalnya dia tidak punya minat di kuliner tapi memaksakan diri untuk menjadi konten kreator di bidang kuliner ya, nanti mungkin semangat di awal tapi setelah itu ya udah macet karena nggak punya ide, nggak punya konten ya, karena tidak sesuai dengan pasiennya. Gitu. Oke teman-teman, sampai di sini ya. Buat teman-teman yang belum mempunyai akun media sosial ya, entah itu YouTube, Facebook, kemudian TikTok, segera buat saja ya. Kita segera manfaatkan peluang zaman serba digital ini, harus kita manfaatkan untuk cari cuan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, sampai berjumpa di video-video edisi berikutnya. Sekian dan terima kasih.